Dan juga ini bercerita tentang Clover yang sedang mencari kakaknya yang hilang bernama Melanie. Melanie, Dan yeah. kemudian dia ditemani 7 temannya, nekat datang ke sebuah pondok atau ke sebuah villa lah ya, di mana si Melania tuh terakhir kali kabarnya dia ada di sana gitu. Tapi ternyata si villa ini memang kayak misterius banget sih, kayak udah rumah tua gitu kan. Cinepox. Kita bergabung kembali di 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Seru banget tadi kita udah ngebahas tentang film Indonesia yang lagi rilis. Dan sekarang nih ada film yang seru banget karena diangkat dari game. Game. Dan tadi di belakang layar aku udah nanya ke Raurau nih Sobat Fox. Apa tuh? Ternyata Raurau udah main gamenya walaupun gak lama ya. Gak selesai soalnya gamenya susah. Nanti kita bahas itu karena menarik banget adaptasi. Tadi adaptasi dari novel ke film. Yes. Ini dari game ke film. Betul banget. Yang ngegarap langsung dari ininya lagi duo Sony. Yes, dari Sony duo Pictures Sony sama PlayStation Studios. Dan Sony PlayStation Studios. Dan film horor ya, Betul. Dan horror. Kamu tahu nggak, game ini waktu pas dibuat itu memang secara skripnya itu memang udah ada kayak clue udah gitu. Film abal gitu. Karena ditulis sama penulis Hollywood. Jadi waktu pas rilis gamenya itu kayaknya gamenya tuh keluaran tahun 2019-an gitu deh. Udah lumayan agak lama sebenarnya gamenya. Itu udah ngomong. Raurau semangat banget Sobat Fox soalnya udah main gamenya. Saya belum main gamenya, apalagi kita berdua belum nonton filmnya kan belum rilis ya. Sebenarnya kalau Raurau tuh paling exciting banget kalau game diangkat jadi film. Karena kayak memang ceritanya bagus. Oke, nanti kita akan mendengarkan seberapa excitednya Raurau Sobat Fox, tapi kita tonton dulu trailernya karena kita juga belum nonton gitu. Ini ya. Dia, Here you trailernya. go. Until Dawn. I'm looking for my sister. Does she look familiar to you? She's gone missing. I didn't say Dia that. nyari There were a lot of people missing already. saudaranya si Melanie itu. Wow. Up the Directors road. of Lights Out That's and where people get Annabelle. into trouble. Those are the first people here in years. Looks like it too. Weird. That's my sister's signature. Oh shit. Guys, check it out. What happened to these people? Where's my car? Where's Megan? What the fuck just happened? We all got fucking murdered. And now we're here again. So the night is just gonna repeat itself. Jadi di trailer udah dikasih lihat ya kalau bakal ada time loop-nya. Siapa itu? Holy shit. Every night, something new is trying to kill us. What is that? How many more deaths do you have in you? Nobody's made it past 13 nights. If we want to survive, we have to make it until dawn. I'm just gonna grab it. Don't move. Oh, what? Is it gone? Yeah, it's gone. What? It's still in my face! Seru banget itu dia, Until Dawn. Serem sih nonton filmnya. Iyalah, sutradaranya yang buat Lights Out. Dan kayak mirip kayak Lights Out kan, begitu senja dia datang. Jujur banget nih, Rao, aku apa ya? Mungkin aku bukan orang yang paham banget
thriller atau horor ya, karena mungkin film-film yang aku tonton itu kan mostly non horor sebenarnya. Sebenarnya aku tidak menghindari. Oke. Cuman kan Raura tau lah Dito tuh tipikal filmnya tuh film-film Persia Abbas ya kan, Studio Ghibli. Jadi ketika nonton thriller atau horor tuh gini loh, takutnya aku tuh jatuh ke pangkuan ininya sih, deg-degannya. Nah, ngomongin tentang film ini, apalagi si David Sandberg itu kan yang ngegarap Lights Out. Betul. Nah, itu salah satu film yang aku sampai keluar studio waktu nonton di bioskop. Itu kayak, aduh, kayaknya nggak lagi deh nonton kayak gini. Karena apa ya? Berarti sukses dong sutradaranya. Sukses bikin aku tuh nggak bisa tidur gitu. Well, bagus, cuman tidak dapat dipungkiri bahwa ketika nonton filmnya itu jantung berdetak kencang. Betul. Gitu, Lights Out. Jadi pas kita ngebahas si film apa namanya ini? Until Dawn. Itu pas aku lihat sutradaranya siapa, aduh, yang ngegarap Lights Out lagi. Tapi seru karena dari game. Ya. Dan juga ini bercerita tentang Clover yang sedang mencari kakaknya yang hilang bernama Melanie. Dan kemudian dia ditemani 7 temannya nekat datang ke sebuah pondok atau ke sebuah villa lah ya, di mana si Melanie tuh terakhir kali kabarnya dia ada di sana gitu. Tapi ternyata si villa ini memang kayak misterius banget sih, kayak udah rumah tua gitu kan. Dan begitu masuk dia lihat kayak ada wajah-wajah kayak wajah-wajah missing people gitu di sebuah papan, dan ternyata mereka mengalami sebuah peristiwa yang cukup menarik karena setiap kali ada satu orang teman yang dibunuh dan itu tiba-tiba waktunya balik lagi. Time loop gitu ya, iya. Time loop. Itu kayak di gamenya juga kah? Kalau di gamenya sih lebih kayak kita dikasih pilihan gitu, pilihan mau melakukan apa gitu, atau namanya butterfly effect. Jadi satu pilihan kecil itu akan mempengaruhi dari cerita keseluruhan game yang akan kita lalui. Tapi kalau misalnya pilihannya nggak salah atau nggak sesuai, ya memang kita harus kayak mengulangi lagi adventure-nya sih gitu. Dan yang menariknya juga ini adalah si yang nulis ceritanya itu penulis skripnya itu yang ngegarap Nun. Oh wow, makin serem lagi kan? Udah kayak kebayang horornya. Jadi superstarnya horor dan lain-lain gitu. Yaitu Gary Doberman. Aku juga nonton film Nun tuh, aduh ya ampun. Ini berarti maestro horor modern. Bener. Dikumpulin. Yes. Apalagi juga David itu kan yang garap Annabelle juga. Iya. Terus abis itu tau gak Tok, kalau ternyata di time loopnya itu menghadirkan berbagai macam genre horor. Jadi nggak cuma satu doang. Jadi kalau pas itu kan kelihatan ya di jam 6.45 PM kan dia masuk time loop gitu kan. Nah tuh di situ ada slasher, ada supernatural, sampai body horror, pokoknya yang gore-gore gitu. Jadi kita kayak disuguhi berbagai macam film horor berdasarkan time loopnya itu. Jadi multi genre banget. Bener. Multi genre jadi kamu puas gitu lah ya buat tonton satu film ini, mau horor macam apa kita sediakan. Karena sub horor itu kan banyak ya. Maksudnya dalam tanda kutip ya, betul. thriller atau horor itu kan ada yang suka yang hantu-hantuan tuh. Bener. Ada yang agak gore gitu kan. Yang darah-darah gitu. Sedangkan di ada supernatural, ada semua. Yang hantu-hantuan kayak gitu kan. Ada semua gitu. Ada semua. Jadi di time loopnya tuh kayak kan ceritanya ngulang lagi gitu. Atau mungkin si sang produser atau sutradara si David itu sengaja kayak pokoknya aku gabungin semua deh pecinta horor subgenrenya apa, biar nonton semua. Bener gitu. banget. Tapi jadi juga buat para gamers nih kayaknya juga makin tertarik karena pengalaman main sama nonton filmnya kayak gimana. Kalau dimainin sampai selesai tuh katanya sih habisnya 10 jam.
Lama ya? Lama. Tapi kan dirimu katanya nggak sampai selesai. Enggak, aku nggak Takut sampai ya? selesai. Aku lebih pengen nonton ininya aja sih. Apa kayak di YouTube tuh kan suka ada tuh yang dia game sampai selesai. Iya. Oh, Dia tahu nonton sampai ceritanya. selesai from zero to ini ya, Dia tahu finish ya. ceritanya menarik banget Iya. sih. Pokoknya Misterius seru banget. banget Sobat Fox. Yes. Kalian harus nonton, kita harus nonton. Yes, bener Especially banget. you, Rau yang udah mencoba memainkan filmnya. Aku juga nggak sabar nungguin ketika ini dirilis. Kayaknya aku langsung book tiketnya. Bener banget karena sudah dijual pre-sale. Jadi buat Sobat Fox semua yang kiranya mau membooking tiket in advance, jadi langsung aja langsung booking tiketnya dan kita tonton bareng-bareng Until Dawn. Setelah ini kita akan punya segmen ketiga, ada film menarik lagi, tapi tunggu dulu sama yang satu ini. Nah, ternyata di dalam cerita tentang tentang khasanah berdangdutan, ternyata ada cerita misteri pembunuhan ya di balik itu semua ya.